Pada hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu tentang Allah. Setiap teologi yang baik itu bermula dengan Allah. Setiap teologi yang baik itu dia harus bermula dengan Allah. Siapakah Allah itu? Dalam bab yang kedua ini kita akan belajar tentang Allah. Allah terlalu besar untuk kita mengerti. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Kehadirannya dirasakan dimanapun kita berada. Artinya Allah itu tidak ada awal dan dia pun tidak berakhir. Dan dia juga maha hadir. Sebab kehadirannya juga dirasakan dimanapun kita berada. Itu adalah Allah. Di dalam kitab Ayub pasal 11 ayat 7, Ayub bertanya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas yang maha kuasa. Jadi Allah itu adalah hakikat. Satu hakikat yang esa, tiga pribadi di dalam Bapa, Firman, dengan Roh Kudus. Allah hidup di surga dan dia memerintah di seluruh bumi. Kitab suci memberitahu kita, beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Itu di dalam Nubuatan kitab Yesaya pasal 66 ayat 1. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Itu dari Mazmur 47 ayat 9. Di dalam pelajaran ini kita akan melihat kepada kebenaran-kebenaran khusus tentang Allah. Ini adalah fakta-fakta tentang sikap Allah yang tidak berubah. Setelah membaca semua ini, Anda akan lebih mengerti seperti apa Allah itu. Anda akan memahami Allah dan juga memahami bagaimana cara Allah memelihara Anda secara pribadi. Yang ke-E, seperti apa Allah itu? Allah adalah pencipta. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau yang menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tenteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentera langit sujud menyembah kepadamu. Itu di dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat ke-6. Allah adalah pencipta. Yang kedua, Allah berkuasa dalam segala hal. Sebab siapa yang menentang kehendaknya, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat? Itu di dalam surat Paulus dalam Roma pasal 9 ayat 19 dan 21. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Itu di dalam 1 Tawarik. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Surat Paulus kepada Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Allah berkuasa di dalam segala hal. Jadi itu sifat-sifat Allah. Dia pencipta, dia juga berkuasa dalam segala hal. Allah mengetahui segala sesuatu. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Dia tahu apa yang sudah ada. Dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Itu Ibrani 4 ayat 14. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. 4. Allah adalah kudus. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau yang, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Samuel pasal 2 ayat 2. Allah itu maha kudus, dan Allah juga adalah roh. Pribadi kita melihat Dia. Allah juga adalah roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 4. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yang keenam, Allah adalah seorang pribadi yang dapat Anda kenal. Anda dapat dikenal. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus pasal 4 ayat 8. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Allah adalah Bapa yang pengasih.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Ada Bapa, ada Firman sebagai pencipta, dan ada Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah. B. Allah terlalu besar untuk tinggal di dalam kuil. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya Allah itu ada pada diri dia sendiri. Dia kekal pada diri dia sendiri. Dia tidak memerlukan sesuatu untuk mencukupi dia. Tetapi kitalah manusia yang tidak cukup, tergantung seluruhnya kepada dia. Sebab dia adalah penumpang. Dan dia yang memberi kita hidup. Dia juga yang memberi kita nafas. Karena Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, yang maha hadir. Malahan dia tidak memerlukan sesuatu daripada apapun untuk mencukupi diri dia. Tapi dia Allah Tritunggal itu cukup pada diri dia sendiri, kekal pada diri sendiri. Dan dia ada pada diri dia sendiri. C. Kita adalah seperti apa? Kita ini diciptakan oleh Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyindarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Itu kita lihat di sana. Artinya Allah juga menciptakan kita. Malahan dia meletakkan waktu. Dia meletakkan hari yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita juga diciptakan. Waktu itu juga diciptakan, diletakkan oleh Allah. Sehingga pada hari ini, waktu itu terus berjalan. Dan kedua, kita adalah milik Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu yang kita lihat. Kita adalah milik Allah, sebab kita telah dibeli dengan harga yang lunas, yaitu dengan darah Kristus. 3. Kita dipanggil untuk menyembah Allah. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Yang kedua, membuat sebuah keputusan. Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di dalam Matius pasal 2 ayat 37. Kitab suci menceritakan kepada kita seorang laki-laki yang bernama Yosua. Ini tentang Yosua, pemimpin Israel. Dia adalah seorang pemimpin yang besar dari bangsa Israel. Bangsa Israel telah mengembara selama 40 tahun di bawah pimpinan Musa di padang belantara, tanpa ada apa-apa pun kepunyaan mereka. Yosua di bawah pimpinan Allah memimpin mereka dalam kemenangan melawan bangsa-bangsa yang jahat di Kanaan, dan memiliki tanah milik bangsa itu untuk bangsa Israel yang tidak mempunyai tempat tinggal. Yosua kemudian menantang semua orang untuk membuat sebuah keputusan. Dan dia mengatakan begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yosua. Tentangan yang sama juga ditujukan kepada setiap kita pada hari ini. Apakah Anda akan membuat keputusan yang sama dengan Yosua pada hari ini? Jadi, berkomitmenlah. Pada hari ini, saya akan memberikan penyembahan satu-satunya Allah yang benar di surga dan di bumi, dan menyerahkan kehendakku, hidupku, dan harta milikku kepadanya. Sejak hari ini, saya memutuskan tidak akan menyembah Allah-Allah lain. Penyembahanku hanya aku berikan kepadanya, dan saya akan mengajar kebenaran-kebenaran mengenai Allah Tritunggal ini kepada orang lain.
Sebuah kata terakhir, ingatlah, hukum penggandaan kerajaan Allah, inilah saatnya giliran Anda untuk mengajar tentang Allah kepada orang lain dan mengajar mereka untuk mengajar hal yang sama kepada orang yang lain. Semoga Allah Tritunggal memberkati kita. Haleluya.